Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklimah ya, baik di Jakarta maupun di Sulawesi Selatan ya. Dua-duanya kota yang saya cintai, baik Jakarta maupun Sulawesi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang unik ya, yang saya juga diberitahu, saya juga judulnya unik ya, mengapa Allah masih menghidupkan aku ya. Tapi kita coba mengupas ya, tentang hal ini. Sebagai mukaddimah saya ingin jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dzatiyahnya, yaitu sifat yang selalu melazimi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlepas sekalipun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat kehidupan, Allah selalu Maha hidup. Sebagaimana sifat ilmu, Allah selalu berilmu. Itu disebut dengan sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat zat yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sifatul hikmah. Sifatul hikmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu, tidaklah menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah yang balighah, hikmah yang sangat tinggi ya. Oleh karenanya Allah menamakan dirinya dengan Al-Hakim dalam banyak ayat ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana aliman hakima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berilmu dan Maha bijak, Maha hakim. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala ini ya mencakup pada seluruh apa yang dia ciptakan dan pada seluruh apa yang dia tetapkan. Kalau kita mau gambarkan ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup pada seluruh yang diciptakan Allah. Seluruh yang diciptakan Allah. Kemudian juga mencakup seluruh ketetapan Allah. Syariat maksudnya, mencakup seluruh syariat Allah. Syariat Allah berkaitan misalnya tentang apa yang Allah wajibkan, atau apa yang Allah haramkan, atau apa yang Allah bolehkan. Yang Allah bolehkan. Ini semua ada hikmah ya. Kalau kita berkata kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat, kita bilang ada hikmahnya. Kenapa Allah wajibkan puasa, ada hikmahnya. Kenapa Allah mengharamkan khamr, ada hikmahnya. Dibahas oleh para ulama. Kenapa Allah mengharamkan zina, ada hikmahnya. Kenapa Allah membolehkan ini? Semuanya ada hikmahnya. Tidak ada satupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kecuali pasti ada hikmahnya. Demikian juga ketika Allah menciptakan makhluk ya, baik menciptakan atau meniadakan ya, baik mengadakan atau meniadakan, Allah mematikan, Allah menghancurkan, Allah menciptakan, Allah membuat kelahiran manusia, semuanya ya Allah mematikan, Allah menghidupkan. Karena kita pembahasan kita mengenai mengapa Allah masih menghidupkan aku, masih membiarkan aku hidup. Ya. Jadi ini pertanyaan tentang kenapa. Ini berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik pengadaan maupun peniadaan, semuanya ada hikmah di balik hal itu seluruhnya ya. Nah, hikmah-hikmah ini, hikmah-hikmah tersebut ada 3 kemungkinan. Ada yang mengetahuinya, bisa kita ketahui, ya, bisa diketahui. Ada yang tidak kita ketahui.
tidak kita ketahui. Ada yang diketahui oleh sebagian orang, diketahui oleh hanya sebagian orang. Baik hikmah-hikmah yang berkaitan dengan syariat Allah maupun hikmah-hikmah yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hikmah-hikmah yang bisa kita ketahui, kenapa begini, kenapa begitu, banyak, seperti salat. Kenapa disuruh salat? Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa kita disuruh puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Contoh kenapa Allah haramkan khamar? Jelas untuk agar menjaga akal. Ya, karena orang kalau sudah minum khamar maka akalnya hilang dan ini berbahaya. Ya, kenapa Allah mengharamkan zina? Karena kalau dengan zina maka akan nasab akan menjadi rancu, akan menjadi syubhat, bercampur nasab yang satu dengan yang lainnya, seorang wanita digauli oleh berbagai macam lelaki, dan ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hikmah-hikmah yang mungkin bisa diketahui ya. Contoh ya, saya tulis ini contoh. Hikmah salat. Hikmah puasa. Ini contoh. Kemudian misalnya hikmah diharamkan khamar. Dan banyak sekali ya, hikmah diharamkan zina. Hikmah kenapa disuruh menikah dan lain-lain. Nabi sebutkan. Ya, kenapa hikmah disyariatkan nikah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda sekalian, hendaknya kalian menikah karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang hikmahnya bisa diketahui dan hikmah tersebut semuanya hikmatun balighah, hikmah yang sangat tinggi. Contoh misalnya disyariatkannya qisas. Disyariatkan qisas misalnya. Kenapa kalau ada orang melanggar ada hukum qisas? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sungguh pada praktek qisas itu ada kehidupan. Karena kalau ada orang yang membunuh juga dibunuh, maka orang tidak akan berani untuk membunuh. Karena dia tahu kalau dia bunuh orang dia akan dibunuh. Dia tidak akan berani untuk untuk membunuh yang lain. Kalau dia melukai orang, dia akan dilukai juga. Wal juruhu qisas. Siapa yang melukai dia akan dilukai. Yang memukul orang giginya patah, giginya juga akan dipatahin. Dengan praktek qisas ini maka kehidupan bisa terjaga. Ini contoh. Ini artinya hikmah-hikmah tersebut Allah sebutkan secara gamblang. Ada hikmah-hikmah yang tidak diketahui. Orang hanya mereka-reka saja. Ya. Banyak dan ini juga banyak. Contoh yang tidak diketahui, contoh. Salat zuhur 4 rakaat misalnya. Ini kita enggak bakalan tahu. Kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 3 rakaat? Bahkan salat zuhur dulu 2 rakaat. Awal mafridhus salat, pertama kali salat diwajibkan 2 rakaat. Tsumma uqirat fis safar wa utimat fil hadar. Kemudian kalau safar 2 rakaat, kalau mukim jadi 4 rakaat. Tapi kenapa salat zuhur 4 rakaat? Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa di pagi hari disirkan? Kenapa di malam hari dijaharkan? Ini enggak ada yang pernah dijelaskan. Allah tidak pernah menjelaskan, Nabi tidak pernah menjelaskan. Adapun mereka-reka mungkin ijtihad ulama begini mungkin saja. Ya. Kita tidak bakalan pernah tahu karena itu adalah hikmah yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama yang berkaitan dengan masalah takdir. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah ciptakan iblis misalnya? Kenapa Allah ciptakan iblis misalnya? Ini dibahas oleh para ulama. Mereka berusaha misalnya menjelaskan ya. Kenapa Nabi harus orang Arab? Kenapa Nabi terakhir harus Muhammad misalnya? Harus Muhammad. Harus Arab misalnya. Banyak hal yang kita tidak bakalan tahu. Hanya mereka-reka. Sebenarnya berusaha menjelaskan iblis begini. Dia disebut dalam buku-buku akidah. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ada hikmahnya gini. Tapi itu semua bukan hal yang suatu yang pasti. Maka banyak hal yang Allah kemudian
larang kita untuk bertanya-tanya. Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan. Akan tapi mereka yang ditanya. Merekalah ya yang ditanya. Orang kafir sering bertanya kepada Nabi, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, tidak perlu dijawab. Mereka itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa mereka berbuat demikian? Kenapa mereka melakukan demikian? Allah tidak ditanya, Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Oleh karenanya asalnya kalau Allah perintahkan sesuatu kita jalankan. Tidak perlu kita tanya-tanya. Kalau Allah bukakan hikmah tersebut dengan penjelasan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka alhamdulillah. Kalau tidak tetap kita mengerjakan. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita, kenapa limadza nu'maru biqada'i as-siyam wa la nu'maru biqada'i salat? Kenapa kita para wanita kalau haid tidak puasa kemudian diperintahkan untuk mengqadha puasa? Tapi kalau kita haid tidak salat, kenapa tidak disuruh untuk mengqadha salat? Ya, maka Aisyah menjawab, demikianlah hakadha amara Nabi SAW. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami, selesai. Ya begitu memang. Ya. Wanita kalau salat haid tidak disuruh qadha, kalau puasa kemudian haid maka disuruh qadha. Ini jawabannya asalnya ya demikian Rasulullah SAW perintahkan. Dan ini berlaku dalam segala syariat. Asalnya kalau Nabi jelaskan, Nabi perintahkan kita kerjakan. Tidak perlu kita tanya kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kecuali ada penjelasan dari Nabi SAW hikmahnya apa, maka kita terima penjelasan tersebut. Oleh karenanya ada sebagian perkara-perkara yang hikmahnya diketahui oleh sebagian orang, seperti diketahui oleh para ulama setelah mereka meneliti, ya, oleh para ulama. Ya, tidak diketahui orang awam. Ini banyak dalam masalah-masalah fikih dijelaskan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa diharamkan ini, kenapa diharamkan anu. Sebagian orang mengetahui, sebagian orang tidak mengetahui. Ya. Ini mukaddimah rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah mencakup seluruh yang Allah ciptakan dan seluruh yang Allah syariatkan. Ya, ketika Allah menciptakan, ketika Allah meniadakan, ketika Allah menghidupkan, ketika Allah mematikan, ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan apapun, maka semuanya ada hikmahnya. Demikian juga ketika Allah mewajibkan, ketika Allah mengharamkan, ketika Allah membolehkan. Hukum-hukum ini semua ada hikmahnya. Namun hikmah tadi sudah kita jelaskan, ada yang diketahui oleh banyak orang, ya, ada yang tidak diketahui sama sekali, ada yang diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya. Ini kaitannya dengan hikmah. Tapi kita yakin bahwasanya semua yang Allah tetapkan, yang Allah ciptakan, yang Allah putuskan pasti ada hikmahnya. Dan ini perlu kita bawa dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi hal-hal dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita dapat musibah, kita pasti ada hikmahnya. Ketika terjadi sesuatu, kita pasti ada hikmahnya. Ya. Entah kita tahu, entah kita tidak tahu. Entah dibukakan bagi kita cepat atau lambat, tapi pasti ada hikmahnya. Karena saya katakan tadi, Allah memiliki sifat al-hikmah. Nama Allah adalah Al-Hakim. Maka sering orang disebut Abdul Hakim. Al-Hakim yaitu Maha Hikmah. Dan sifat hikmah itu adalah sifat dzatiyah. Sifat yang selalu melekat pada Allah, tidak pernah terlepas dari Allah sama sekali. Beda dengan kita manusia, terkadang kita bijak, terkadang kita enggak bijak. Kalau udah marah kita enggak bijak. Enggak bisa berpikir waras, enggak bisa berpikir panjang, kita enggak bijak. Terkadang komentar yang bijak, terkadang komentar kita enggak bijak. Ya. Terkadang kita berusaha bijak, ternyata tidak bijak. Kenapa? Karena kita enggak punya ilmu. Makanya Allah sering menggandengkan antara Al-Alimul Hakim. Inna Allah kana aliman hakiman. Allah menggandengkan sifat hikmah dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala pasti bijak karena Dia menetapkan sesuatu, menciptakan sesuatu, melakukan apapun yang Dia kehendaki di atas ilmu. Sehingga semua apa yang Dia lakukan pasti ada hikmahnya. Ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada hikmah berkaitan dengan
penciptaan. Kita tidak bicara tentang hikmah berkaitan dengan syariat ya. Penciptaan Allah banyak ya. Di antaranya misalnya penciptaan langit dan bumi. Di antaranya adalah penciptaan manusia. Ada penciptaan malaikat, ada penciptaan Allah banyak ya. Di antaranya penciptaan manusia. Ada penciptaan malaikat, ada penciptaan jin. Masing-masing yang Allah ciptakan tersebut ada hikmah dan tujuannya, ada goyahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kegiatan tanpa perbuatan, tanpa ada tujuan ya. Oleh karenanya orang-orang yang cerdas sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, di akhir ayat surat Ali Imran kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas, ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Qiyaman, dalam kondisi berdiri mereka ingat Allah. Qu'udan, dalam kondisi duduk mereka ingat Allah. Wa 'ala junubihim, mereka ketika berbaring pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kesimpulan yang mereka dapatkan melalui perenungan tersebut apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, artinya ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan ini semua dengan sia-sia. Tidak ada. Tidak ada Allah ciptakan dengan sia-sia. Allah ciptakan matahari dengan jaraknya sekian, dengan panasnya, derajat panas sekian, Allah sudah atur. Ya. Terbitnya berapa jam, kemudian semua Allah sudah atur. Bulan demikian, matahari, atmosfer, kemudian oksigen yang ada di permukaan bumi sekian, kalau di atas bagaimana, semua sudah diatur. Hujan turun dengan kadarnya, ya. Manazzalna minas sama'in biqadarin. Kami turunkan dengan qadar, dengan ukuran. Semuanya Allah ciptakan, ya, semuanya tidak ada yang sia-sia. Jangan seorang berpikir seperti orang ateis, ini terjadi kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Allah ciptakan alam semesta dengan isinya, dengan jenis manusianya, laki-laki dan perempuan, dengan hewan-hewan berpasang-pasangan, dengan ada daratannya, dengan ada lautannya. Ini semuanya bukan kebetulan. Ada tujuan yang menciptakan ini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan ini yang dipikir oleh orang cerdas. Mereka setelah merenungkan ini semua, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia. Sementara kalau orang ateis, mereka mengatakan ini semua terjadi kebetulan. Tidak ada yang menciptakan. Sehingga tercipta tanpa tujuan. Ini enggak masuk akal. Kalau ciptakan amburadul tanpa tujuan, maka tidak akan terjadi sistem. Sistem terjadi enggak mungkin dengan kebetulan. Makanya orang-orang ateis itu mau dibilang logis, mereka enggak logis karena Tuhan mereka adalah kebetulan. Kalau kita enggak ada yang kebetulan. Semuanya ada perancangnya. Semuanya ada perancangnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pencipta langit dan bumi itu ada tujuannya, tidak sia-sia. Demikian juga penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apa kalian menyangka? Kalian mengira kami ciptakan hanya main-main saja? Abath
dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tidak mungkin. Allah ciptakan ada tujuannya. Allah ciptakan kita ada tujuannya. Allah hidupkan kita ini ada tujuannya. Kenapa kita dibiarkan hidup? Ada waktunya hidup, ada waktunya mati. Ada tujuannya. Enggak mungkin ada tujuannya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja? Tidak ada yang ngurus, tidak diperintahkan. Ya. Ya. Kita di atas muka bumi ini kita hidup. Ada yang baik, ada yang enggak baik, ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Terus dibiarkan begitu saja mustahil, enggak mungkin. Allah hakim, Allah maha bijak. Kalau ada Tuhan menciptakan ciptaannya dibiarin aja, satu membunuh yang lain, satu dibunuh, satu merampok, satu dirampok, kemudian enggak diapa-apain, ini namanya Tuhan yang tidak becus untuk menjadi Tuhan. Ya. Kita katakan manusia diciptakan ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, ini yang tentunya perlu kita ingat. Sehingga mungkin pertanyaan tadi, kenapa Allah masih biarkan saya hidup ya? Kamu harus tujuanmu, harus kembali kepada tujuanmu, kamu diciptakan. Ya. Apa tujuan penciptaan manusia? Ya. Kita fokus pada tujuan penciptaan manusia. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Ini tujuan yang sama-sama kita ketahui, ya. Namun seringnya kita lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini tujuan utama agar kita bisa kembali ke akhirat. Karena kita akan kembali kepada Allah, agar kita bisa kembali dengan pengembalian yang baik, ya. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan binasa. Inilah tujuan utama karena kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diciptakan di alam semesta dan kita dibiarkan hidup ini adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat akan akhirat, agar sadar bahwasanya kehidupan akhirat, kehidupan dunia hanyalah sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala merinci ya tentang ibadah ini. Kita bicara tentang untuk beribadah kepada Aku, perhatikan, untuk beribadah kepada Aku. Ibadah ini dirinci oleh Allah dalam sebagian ayat, ya, seperti ya untuk beramal yang terbaik. Beramal yang terbaik. Dan ini datang dalam beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, ya. Kematian dan kehidupan. Kita kenapa ada kematian, ada namanya kehidupan? Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya terbaik? Terbaik amalannya. Jadi kita ini dibiarkan hidup agar kita bisa beramal yang baik, bukan untuk amal yang terburuk dengan bermaksiat dan yang lainnya. Contoh juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi dalam surat Hud, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sarana bagi kalian. Allah ciptakan langit sebagai atap bagi kalian, Allah ciptakan bumi sebagai pijakan bagi kalian. Buat apa Allah ciptakan langit, ciptakan bumi? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan sarana kehidupan kalian untuk apa? Agar kalian terbaik dalam beramal. Itu maksudnya. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Allah ciptakan prasarana dan sarana dengan keindahan alam semesta. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Kami ciptakan di atas muka bumi ini segala berbagai macam keindahan. Dengan indah lautnya, dengan indah daratannya, dengan indah penghuninya, dengan indah pepohonannya, dengan indah hewan-hewannya, banyak perhiasan emas, perak, banyak keindahan kita lihat di alam semesta ini. Buat apa? Ini semua sarana prasarana Allah siapkan buat kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Ya. Siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi di antara bentuk ibadah itu kita berusaha untuk beramal soleh yang terbaik, mengisi detik-detik kehidupan kita yang segera berakhir dan tidak akan bertahan lama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, "Inna dunya irtahalat mudbirah wa irtahalatil akhirah muqbilah wa likullin wahidin minhuma banun fakunu abna'a al-akhirah wa la takunu abna'a ad-dunya." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dunia semakin pergi, akhirat semakin mendekat. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Dunia semakin meninggalkan kita. Kalau enggak dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Kemudian akhirat semakin mendekat. Akhirat semakin mendekat. Dan masing-masing ada pengikutnya. Ada anak-anak, ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, jangan pengikut dunia. Al-yauma amalun bila hisab. Hari ini kita bisa beramal dan tidak ada yang menghisab kita. Ghadan hisabun bila amal. Ke depan nanti ada yang hisab, tidak ada amal. Maka seorang waspada, ya. Ya, dia jangan terpedaya dengan kesehatannya, jangan terpedaya dengan hartanya yang banyak. Ya, dia harus sadar bahwasanya kehidupan Allah biarkan dia hidup ini untuk dia bisa beramal yang terbaik dan kehidupannya tidak selama-lamanya. Kita semua sadar akan hal tersebut. Kita semua ingin lari dari kematian, tapi kematian justru mengejar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kita lari dari kematian dengan apa? Dengan berobat, dengan vaksin, kita ingin lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, tetapi kematian bukan mengejar kalian, dari depan dia datang. Mulaqikum, dia menemui kalian. Kita lari mengejar, kita kira kita lari dari kematian, kematian datang dari depan. Fa innahu mulaqikum, datang menemui kalian. Ya. Kalau tidak mati dengan corona, mati dengan yang lainnya. Kalau tidak mati dengan pedang, mati dengan yang lainnya. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena ditikam oleh pedang, maka dia akan meninggal dengan yang lainnya. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian banyak dan semuanya menuju pada satu, yaitu kematian. Oleh karenanya, kita harus sadar bahwasanya kita dibiarkan hidup ini kesempatan bagi kita untuk beramal yang terbaik. Untuk beramal yang terbaik. Di antara ini itu adalah salah satu dari perincian dari ibadah, ya. Ibadah. Kita disuruh beribadah. Di antara beribadah adalah beramal yang terbaik. Kemudian yang kedua, di antara tujuan penciptaan adalah untuk mengenal Allah. Kita diciptakan oleh Allah agar kita mengenal Tuhan kita, dibiarkan hidup agar kita belajar tentang siapa Tuhan kita ini, agar kita bisa beribadah dengan baik. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Hampir setiap lembaran yang kita buka, di situ ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Harusnya kita ngerti. Ini risalah dari Rabbul Alamin, dari Tuhan yang menciptakan kita. Gampangannya begini, kalau orang ciptain mobil, dia pasti ada apa namanya? Buku panduan. Ya udah, buku panduan. Naik mobil begini, panduannya begini. Kalau ini begini, ada panduannya agar kita bisa mengendarai mobil dengan baik cara penggunaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kamu, ciptakan kita. Allah kirimkan buku panduan agar kita bisa berjalan dengan baik. Di antaranya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan kita di antaranya dengan Allah menciptakan langit dan bumi prasarana agar kita mengenal Allah. Makanya Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat dan juga menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzal amru bainahunna, turun perintah Allah di antara langit dan bumi. Buat apa? Lita'lamu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
yakinlah Allah Maha Kuasa, yakinlah Allah meliputi ilmunya, meliputi segala sesuatu dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini di antara tujuan kita diciptakan untuk mengenal Rabbul Alamin. Ya. Dan tujuan lagi yang lain di antaranya ya, untuk persiapan ke akhirat kembali. Ini juga bentuk ibadah, persiapan untuk menuju akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh ayat seperti ini banyak, tapi contohnya firman Allah, wa bataghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Artinya sarana yang Allah berikan kepadamu, prasarana yang Allah berikan kepadamu, carilah untuk akhirat. Allah kasih kamu harta, Allah kasih kamu kesehatan, Allah kasih kamu waktu luang. Gunakan untuk cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Boleh kau bersenang-senang, boleh kau istirahat, boleh kau bercanda dengan keluarga, tapi asalnya semua yang Allah berikan kepadamu gunakan untuk mencari akhirat. Ini adalah pedoman hidup ya, pedoman hidup. Ini sering kita lupa, pedoman hidup. Semua pemberian Allah berupa kenikmatan dunia hendaknya dijadikan sarana, untuk meraih akhirat. Untuk akhirat. Ya. Ini pedoman hidup. Perhatikan Allah berfirman, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, kehidupan akhirat. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Sekarang orang kebalik. Orang mengatakan cari dunia jangan lupa akhirat. Artinya kamu kerja jangan lupa salat. Aturannya tidak demikian. Aturannya sebaliknya, carilah akhirat jangan lupa dunia. Bukan maksudnya cari akhirat kemudian seorang di masjid melulu, enggak. Kamu kerja, tapi kalau punya duit, infak. Kamu sehat, ikut fitness sehat. Maksudnya buat salat malam, bangun malam, biar salat malam kuat. Bukan badan fitness, kemudian buat tidur. Ya. Badan kuat apa capek, buat tidur. Kemudian besok fitness lagi. Buat apa? Buat tidur lagi. Besok fitness lagi, buat tidur lagi. Ini namanya enggak benar. Nikmat yang Allah berikan buat tidur. Enggak. Apa yang Allah berikan kepadamu, gunakan. Kalau Allah berikan kau kecerdasan, pintar, buat apa? Mikir ayat-ayat Allah untuk baca, untuk ngaji, untuk ngerti tentang bagaimana kegunaan Allah. Bukan untuk mikir yang macam-macam. Jadi pedoman hidup, gunakan apa yang Allah berikan berupa kenikmatan kepadamu, gunakan untuk ingat akhirat. Taib, ini secara global mudah-mudahan memberikan sedikit jawaban atas pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa Allah masih membiarkan kita hidup? Ya, artinya Allah masih kasihkan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Detik-detik yang kita miliki ini sangat berharga. Saya sering sampaikan bahwasanya kita ini hidup dunia cuma sebentar. Baina sitin ila sab'in, cuma 60 sampai 70 tahun. Tetapi setiap detik yang kita lewati mempengaruhi kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Ya. Allah masih kasih kita nafas, ya sudah, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan buang-buang umur, jangan buang-buang waktu. Mumpung masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada teman yang saudaranya meninggal, dia tidak meninggal, ya. Saudaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut dia saudara saya lebih baik daripada saya. Dia bilang begitu. Ya. Tetapi dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya lebih nakal tapi saya masih dikasih kehidupan. Maka saya singgung, saya bilang kamu masih dikasih hidup supaya kamu tobat. Supaya kamu tobat. Kalau punya utang dilunasi, kalau mati belum ada yang lunasi utang susah kan? Kesempatan bagi kamu untuk kembali. Di kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Saudaramu sudah meninggal, dia sudah enggak bisa berbakti. Dia sudah enggak bisa beribadah lagi. Alhamdulillah dia sudah banyak hafal Quran. Nah, kamu ini yang masih kasih hidup, yang masih mungkin kurang baik daripada saudaramu. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu untuk memperbaiki dirimu. Untuk bisa beramal soleh, untuk berkesempatan berbakti kepada orang tua. Masih dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu. Jangan sia-siakan umur ini. Umur ini benar-benar ya adalah modal dasar kita untuk menyambut hari akhirat. Betapa banyak orang menyesal pada hari kiamat kelak. Semua menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika dihadirkan hari akhirat, ketika dihadirkan neraka jahanam,
Manusia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu saya berbuat untuk kehidupanku sekarang, ketika di dunia saya berbuat untuk kehidupanku sekarang. Semua menyesal, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Orang-orang kafir menyesal kenapa dulu tidak beriman. Para pelaku maksiat menyesal kenapa dulu mereka tidak bertobat kepada Allah. Orang-orang yang melakukan amal saleh juga menyesal kenapa dahulu dia kurang beramal saleh. Dia sadar bahwa setiap waktu yang dilewati bisa digunakan untuk beramal saleh, ya. Dan ini akan menambah kebaikannya di akhirat. Makanya saya ingatkan bahwasanya ikhwan, ini saya ingatkan dari saya pribadi. Setiap waktu kita itu berharga. Kita zikir subhanallah walhamdulillah. Ini punya pengaruh dalam kehidupan kita, ya. Karena gampangnya gini, kalau orang mengatakan kamu kerja 1 jam dan kamu akan digaji atau hasilnya kamu akan merasakan selama 100 tahun misalnya. Atau kamu kerja 1 jam maksimal hasilnya adalah 60 tahun. Berarti 1 menit yang kita kerjakan akan kita rasakan kenikmatannya selama 1 tahun. Ya, ini kalau saya kasih logis, misalnya ada orang mengatakan, "Dah, kamu kerja sama 1 jam, apa yang kau lakukan? Kalau dia perbuatanmu baik, saya akan nilai setiap menit. Nah, setiap menit akan hasilnya 1 tahun. Berarti kerjamu 1 jam diberi balasan 60 tahun. Dari situ kita tahu bahwasanya setiap menit sangat berharga. Karena setiap menit mewakili 1 tahun. Ini kalau balasannya 60 tahun. Bagaimana kalau umurmu 60 tahun, balasannya abadi selama-lamanya. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, abadi selama-lamanya. Dari sini kita tahu setiap detik yang kita lewati berharga. Setiap detik yang kita lewati berharga. 1 menit kita baca Quran sangat berharga pada kehidupan kita yang abadi. 1 menit yang kita lewati untuk maksiat, untuk melihat aurat wanita, untuk melihat yang haram juga punya pengaruh dalam kehidupan kita selama-lamanya nanti abadi. 1 menit yang kita gunakan untuk menyenangkan hati orang tua punya pengaruh dalam kehidupan kita selama-lamanya nanti. 1 menit yang kita gunakan untuk membuat orang tua marah juga punya pengaruh dalam kehidupan kita selama-lamanya. Maka kembali lagi, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah masih menghidupkan kita? Ya, agar kamu benahi diri. Selesai. Tujuan jelas, tujuan kehidupan jelas. Allah jelaskan, kamu tujuan hidup untuk beribadah. Kamu tujuan hidup untuk mengenal Allah. Kamu tujuan hidup untuk beramal soleh. Kamu tujuan hidup untuk persiapan di akhirat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Laksanakan tujuan-tujuan tersebut. Itulah kenapa Allah masih memberikan kita kehidupan. Ya, karena masih memberikan kita kesempatan. Kalau kesempatan sudah dicabut, selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan kita lalai. Jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan masa muda kita. Kalau maut datang tidak mengenal muda dan tua. Jangan terpedaya dengan jabatan kita. Kalau maut sudah datang tidak mengenal jenderal dan rakyat jelata, prajurit sama saja. Tidak mengenal presiden dan rakyat jelata. Maut tidak membedakan. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka menyangka harta mereka akan menunda kematian mereka. Kata Allah, "Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah." Orang kafir yang mereka mengumpulkan harta mereka, mereka menyangka hartanya akan membuat mereka kekal di dunia. Jawabannya tidak. Kalla, sekali-sekali tidak. Anda memiliki harta 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, tidak menambah umur Anda meskipun 1 detik di dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda meskipun sedikit. Kalian lihat bagaimana orang kaya ketika datang ajal dia menyesal. Dia ingin diberi tunda kehidupan meskipun sebentar. Ya. Dia mengatakan, ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah engkau tunda kehidupanku meskipun sebentar saja, fa as-saddaqu, aku akan bersedekah. Tapi enggak ada. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, Allah tidak menunda kematian satu jiwa pun. Sekali lagi ini peringatan bagi saya pribadi yang masih sering melalaikan waktu, yang masih kurang menghargai waktu. Saya bilang orang yang beriman adalah orang yang terjadwal hidupnya. Dia menghargai umurnya, ya. Dia menghargai waktu-waktunya. Orang yang tidak menghargai waktu itu orang kurang beriman. Dia buang-buang waktu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kita harus punya planning dalam kehidupan ini. Ya, kita ada waktu untuk silaturahmi, ada waktu untuk pengajian, ada waktu untuk membantu orang miskin, ada waktu untuk mencari harta, untuk kita kumpulkan, untuk semuanya kita planningkan. Ya, karena umur kita ini sangat berharga, modal dasar kita untuk meraih tingkatan yang derajat tinggi di akhirat kelak. Demikian ya Ibu ya, insyaallah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.